Kelurahan Gotong Royong merupakan salah satu kelurahan dari 7 kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan jumlah penduduk 4.800 jiwa yang memiliki luas wilayah seluas 42 hektar dengan jarak ke ibu kota Bandar Lampung berjarak 1,5 km. Kelurahan Gotong Royong sudah bisa dibilang kelurahan yang sudah maju dengan letak wilayah di tengah kota. Dari segi fasilitas umum pendidikan dan kesehatan sudah tersedia. Di bidang pendidikan, di Kelurahan Gotong Royong sendiri memiliki 3 sekolah dasar negeri, 3 SMP negeri, dan 1 SMA negeri. Dan dari bidang kesehatan, di Kelurahan Gotong Royong terdapat puskeskel dan puskesmas pembantu. Dalam kegiatan KKN Mandiri Putra Daerah di Kelurahan Gotong Royong, kami mempunyai beberapa program kerja, yang mana program kerja yang kami miliki menitik beratkan pada pencegahan COVID-19. Program yang kami lakukan yaitu sosialisasi COVID-19 dengan menyebarkan pamflet mengenai bahaya COVID dan penerapan 5M. Selain itu, kami juga membagikan masker, vitamin, dan hand sanitizer. Sosialisasi ini kami lakukan di berbagai RT di Kelurahan Gotong Royong dengan cara door to door. Selain sosialisasi COVID, kami juga menjalankan Prokja Bimbel atau bimbingan belajar bagi anak-anak SD hingga SMP dengan konsep melatih kreativitas anak dengan cara bermain sambil belajar. Bimbel ini rutin kami lakukan di setiap hari Minggu di Taman Bermain Anur di Gang Sekawat. Selanjutnya, program kerja yang kami jalani yaitu sosialisasi hoax. Sosialisasi hoax ini kami lakukan dengan cara penempelan poster-poster akan bahaya berita hoax di tempat-tempat umum. Dari segi ekonomi kreatif, kami memiliki program kerja untuk ibu-ibu dan anak-anak muda berupa pelatihan pembuatan strap masker dan konektor masker. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada ibu-ibu dan anak-anak muda untuk memulai berbisnis dengan melihat peluang sekitar di masa pandemi ini. Kami berKKN di Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, di mana proyek kami dalam sektor pendidikan yakni mengadakan bimbingan belajar untuk anak-anak SD yang kami namakan RUMPI, Rumah Pintar. Di sini kami mengajarkan pelajaran mata pelajaran dan kesenian, yaitu menari dan bermain alat musik. Proyek kami selanjutnya yakni dalam sektor lingkungan merupakan toga, tanaman obat keluarga, di mana kami memanfaatkan lahan yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan kami membantu mengelola serta mendukung toga di desa tersebut dengan cara memberikan bibit-bibit tanaman obat dan sayur-sayuran, di mana disambut baik oleh ibu-ibu dan masyarakat sekitar. Kemudian program kerja dalam sektor kesehatan, di mana dalam sektor kesehatan ini kami membantu penyelenggaraan posyandu yang memang sudah ada setiap bulannya di Desa Budidaya. Dan kami juga mengadakan penyuluhan 1000 hari pertama kehidupan, di mana dapat membantu dan menambah pengetahuan ibu-ibu di Desa Budidaya tersebut. Kemudian sektor keagamaan, di mana keagamaan kami melakukan jumsi, yakni Jumat bersih, di mana setiap Jumatnya kami membantu membersihkan masjid di Desa Budidaya. Yang kami lakukan hanya sebatas kelompok KKN saja. Dan kemudian terdapat juga halaqah Al-Quran yang dimana kami melakukannya pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian program kami di sektor sosial ekonomi, di mana kami melakukan penyuluhan atau pelatihan pembuatan konektor masker yang bertujuan untuk membantu perekonomian khususnya ibu-ibu yang memiliki banyak waktu luang di masa pandemi seperti sekarang ini. Desa Subik memiliki potensi wisata alam yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, saya melakukan program kerja peningkatan wisata desa, meliputi pembuatan kotak sampah dari ban bekas, pembuatan palang petunjuk arah ke wisata Desa Subik, serta pembuatan akun sosial media wisata dan kontennya yang dibuat untuk mempromosikan wisata yang ada di Desa Subik. Tujuan dari program ini supaya wisata yang ada di Desa Subik semakin maju dan mampu meningkatkan perekonomian desa. Program selanjutnya yaitu Desa Asri.
yang diwujudkan dengan menanam tanaman di sepanjang jalan menuju balai desa. Dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga desa Subik terkait perilaku hidup bersih dan sehat, saya melaksanakan program kerja perilaku hidup bersih dan sehat, meliputi pembagian poster dan penempelan banner edukatif tentang bahaya COVID-19, membagikan masker medis, pembuatan dan pembagian hand sanitizer, pembuatan dan pembagian sabun cuci tangan, serta sosialisasi tentang bahaya COVID-19. Harapannya, program kerja ini menambah wawasan dan membuat masyarakat dapat membuat sabun cuci tangan dan hand sanitizer secara mandiri. Program selanjutnya, Unila Road to School, yaitu sosialisasi tentang pentingnya perguruan tinggi di SMA sederajat di Desa Subik, dikarenakan kurangnya keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun program kerja tambahan Ekonomi kreatif pembuatan nugget kulit pisang di Desa Bandar Sakti. Program ini direncanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Lampung karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Bandar Sakti tentang usaha mandiri dengan memanfaatkan bahan di sekitar rumah atau yang tidak terpakai. Program ini dilaksanakan di 3 dusun di Desa Bandar Sakti, yaitu Dusun Adiluhur pada RT 01 dan RT 03, Dusun Endah Murni, dan Dusun Candiwaringin. Kegiatan ini dihadiri ibu-ibu anggota PKK Dusun. Kami memulai kegiatan ini dengan memperkenalkan diri, kemudian dilanjutkan mempraktekkan membuat nugget di depan ibu-ibu PKK dan menjelaskan bahan-bahan serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan nugget kulit pisang. Dalam kegiatan ini diharapkan ibu-ibu PKK dapat memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat di sekitar rumah atau bahan yang tidak terpakai menjadi sebuah inovasi baru sebagai usaha mandiri yang nantinya dapat memberikan penghasilan. Selain membuat nugget kulit pisang, kami juga mempraktikkan cara membuat sabun cuci piring menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di sekitar rumah. Di sektor kesehatan, kami membuat tempat sampah yang berbahan dasar botol dan jerigen bekas yang tidak terpakai. Program ini kami buat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan kesehatan lainnya, kami membersihkan masjid-masjid yang terdapat di Desa Bandar Sakti, dibantu dengan remaja Islam Masjid Desa Bandar Sakti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Desa Lampuyang Bandar berada di Kecamatan Wetuhuban, Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari 12 dusun dan 86 RT. Kami memiliki beberapa program kerja, yaitu yang pertama adalah pengolahan hasil pertanian berupa stik pepaya yang berasal dari pepaya muda bersama ibu-ibu PKK dari Dusun 4 dan Dusun 9. Pemanfaatan pekarangan lahan pertanian menggunakan media vertikultur bersama pemuda-pemudi Karang Taruna. Tanaman yang kami gunakan adalah tanaman sayuran, yaitu berupa kangkung, sawi, dan bayam. Proyek pembuatan POC atau pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah pertanian berupa bonggol pisang bersama bapak dari Dusun 9 Desa Lampuyang Bandar. Sebagai duta COVID-19, proyek kami berupa pembuatan sabun cuci tangan, pembagian masker dan stiker 5M kepada masyarakat sekitar Dusun 7 dan Dusun 8. Proyek ini kami lakukan di pintu masuk Dusun 7 dan Dusun 8 Desa Lampuyang Bandar. Program PHBS yang dilakukan dengan mengajarkan cuci tangan yang baik dan benar kepada anak-anak Dusun 1B dan dilanjutkan dengan pembagian masker, stiker, serta vitamin C kepada anak-anak dari Dusun 1B Desa Lampuyang Bandar. Sosialisasi tentang pemasaran produk dan berwirausaha secara online kepada pemuda Dusun 7 dan Dusun 8.
Dan yang terakhir, sosialisasi bahaya narkoba dan tindak pidana pencurian dengan pemasangan pamflet dan banner di Balai Desa Lompoang Bener, Kecamatan Wetobuan, Kabupaten Lampung. Program kerja saya adalah pengenalan agriculture dengan cara mengenalkan budidaya tanaman serta melakukan penanaman bibit pohon kepada masyarakat serta anak-anak sekitar Kelurahan Raja Basaraya. Setelah selesai menanam, tidak lupa pula kami melakukan penyiraman secara berkala dan melakukan observasi terhadap pertumbuhan tanaman yang telah kami tanam. Program kerja lainnya adalah pengadaan apotek hidup. Kami mengajarkan kepada anak-anak untuk melestarikan tanaman obat-obatan seperti jahe, kencur, kunyit, dan serai agar dapat digunakan sebagai keperluan sehari-hari. Selain itu pula, kami mengadakan program kerja hidup sehat selama pandemi COVID-19 dengan cara melaksanakan kegiatan olahraga bersama setiap hari Sabtu, seperti senam bersama. Program kerja ini bertujuan agar seluruh masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Program kerja lainnya yaitu sosialisasi tentang COVID-19. Kami membagikan hand sanitizer kepada masyarakat, membagikan masker kepada masyarakat, serta melakukan penyuluhan tentang COVID-19 kepada masyarakat dari tempat satu ke tempat lainnya. Sehingga masyarakat akan lebih awas atau waspada terhadap pandemi ini. Kami juga melakukan pemasangan poster mengenai COVID-19 agar masyarakat sadar dan peduli akan pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar. Kami juga memberikan bimbingan belajar untuk mengajarkan, membantu serta menjelaskan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan ataupun kurang memahami dalam pelajaran. Kelurahan Tanjung Senang adalah kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, yang memiliki 30 RT yang terbagi menjadi 2 lingkungan. Kelurahan Tanjung Senang memiliki jumlah penduduk dengan total 10.018 jiwa dan juga 2.573 kakak di bawah naungan Bapak Syahril SH. Kegiatan pertama yang kami laksanakan selama KKN adalah pembagian paket protokol pencegahan COVID-19 yang berisi masker, hand sanitizer, vitamin, dan juga stiker. Selanjutnya kami juga membuat 2 buah X-banner yang kami berikan kepada pihak kelurahan. Kami juga mengadakan pelatihan pembuatan strap mask dan sosialisasi berjualan online di era pandemi sebagai bentuk pengembangan UMKM. Salah satu kegiatan kami juga yaitu melakukan penyemprotan disinfektan di rumah ibadah yang ada di Kelurahan Tanjung Senang. Untuk kegiatan kesehatan, kami membantu pengoperasian posyandu, pengoperasian pos kesehatan untuk melakukan pengecekan gula darah dan asam urat, serta melaksanakan kegiatan senam bersama masyarakat Kelurahan Tanjung Senang. Kegiatan lainnya adalah pembuatan taman untuk kantor Kelurahan Tanjung Senang dengan paralon dan botol bekas. Paralon dan botol bekas akan dijadikan sebagai pot dan akan kami pasang di Taman Kelurahan Tanjung Senang yang kemudian akan ditanami oleh tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman pangan. Kami juga membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mengolah sampah anorganik terutama plastik yang kemudian kami upload di akun YouTube dan link tersebut kami masukkan ke dalam brosur yang akan kami bagikan terutama kepada pelaku bisnis. Kami juga menerapkan apa yang kami sosialisasikan yaitu mengelola limbah sampah plastik menjadi sebuah produk yaitu tempat cuci tangan yang kami buat dari Ecobrik.